Baik, selamat datang di channel Bahtiar Class. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mempelajari bagaimana cara mengkoneksikan database MySQL ke dalam Java. Dan kali ini kita akan menggunakan NetBeans ya. Nah, sebagai gambaran, kita perlu tahu terlebih dahulu konsepnya seperti apa. Bagaimana sebuah MySQL itu terkoneksi dengan program Java yang kita buat. Nah, semisal kita punya database seperti ini, database MySQL, terus kemudian kita punya, tentu saja di sini kita punya aplikasi Java, ya. Nah, keduanya ini bisa saling terkoneksi satu sama lain dengan melalui yang namanya JDBC driver. Jadi peran JDBC driver ini sangat vital sekali ya, karena jika tidak ada JDBC driver, maka koneksi antara kedua hal tersebut, MySQL dan Java, itu tidak bisa terjalin. Baik, seperti apa codingannya di Java? Mari kita simak video berikut ini. Baik, saya sudah buka NetBeans-nya dan di sini sudah saya siapkan untuk kelasnya. Nanti kelasnya ini kita isi dengan coding koneksi, ya. Di satu sisi lagi juga saya menyiapkan database-nya ya. Database-nya namanya adalah MyDB. Ini cuma database saja, ya belum ada tabelnya. Nanti kita akan coba lebih lanjut di video yang lain mengeksplor terkait dengan create update insert delete di Java. Nah, untuk sementara ini kita hanya buat database-nya terlebih dahulu. Oke, saya kembalikan lagi ke NetBeans-nya. Di NetBeans di sini, pertama yang saya lakukan adalah saya harus menambahkan libraries ya, libraries di sini. Libraries-nya yaitu adalah JDBC driver. Nah, perlu diketahui kalian bisa mengambil dari NetBeans atau mendownload sendiri di websitenya MySQL, itu biasanya ada JDBC, tapi saya menggunakan yang paling mudah karena di NetBeans di sini sudah disediakan di library-nya, saya tinggal menambahkan saja. Di folder di sini library saya tambahkan di sini add library. Oke, kita pilih yang MySQL JDBC driver karena kita menggunakan MySQL. Apabila misalkan kalian menggunakan Postgre, kalian bisa menggunakan PostgreSQL JDBC driver. Nah, di sini ada banyak ya, tinggal sesuaikan saja dengan database-nya. Kemudian saya add library. Oke, kita lihat di sini ada tanda plusnya. Ini kita bisa klik. Ya, di sini sudah ada MySQL JDBC driver. Artinya bahwa libraries ini sudah terinstall di project kita MyDB. Oke, saya kembali lagi ke kelas MyDB. Di MyDB pertama kali saya lakukan adalah ya, saya membuat variabel terlebih dahulu ya. Variabelnya string, misalkan di sini JDBC driver. Oke, string JDBC driver. Nah, ini kita isi dengan drivernya JDBC. Yang letaknya posisi drivernya itu ada di com, terus kemudian MySQL JDBC. Nah, ini dia. Kita cari di sini ada driver. Nah, sini yang kita pakai. Jadi ini kita isi dengan com .mysql.jdbc.driver. Oke, seperti ini. Kita abaikan dulu yang balonnya, nanti kita betulkan. Kita buat variabel terlebih dahulu. Oh, ini string ya, besar ya. String ada db URL ya.
Kita buat DB URL. DB URL di sini digunakan untuk nanti kita mendefinisikan alamat database-nya. Kita isi dengan jdbc.2 mysql.2 terus kita isi dengan, karena ini database-nya di komputer kita, ya kita isi dengan localhost. Tapi kalau misalkan database-nya yang berada di komputer yang lain, kita bisa isikan dengan alamat IP yang komputer lain yang terinstall database itu sendiri. Dan slash, kemudian kita isi dengan nama database-nya. Nama database yang akan nanti kita koneksikan. Nah, di sini nama database-nya yaitu adalah MyDB. Oke, kita isi dengan MyDB. Terus variabel berikutnya yaitu adalah user. User di sini kita isi dengan user koneksi login ke dalam database-nya. Karena ini MySQL saya menggunakan password default ya, kita menggunakan root ya. Terus ada string password. Passwordnya ini kita kosong karena masih default. Oke, kita sudah punya beberapa variabel yang nantinya akan kita gunakan. Setelah itu saya coba di sini membuat public void koneksi. Oke. Jadi saya membuat metode itu nanti digunakan untuk koneksi. Sebenarnya nggak masalah ya, masalah mau kita buat metode atau kita masukkan ke dalam main class sama saja. Nanti tetap aja kita kalau misalkan kita buat metode, kita bisa panggil metode itu di main class. Oke, saya definisikan di sini class for name. Nah, class for name kita isi dengan JDBC driver. Oke. Nah ini ada balon di sini. Ini biasanya kita disuruh untuk memasukkan block try catch. Biasa di sini kalau kita ada beberapa operasi database, ada update insert delete, nantinya akan kita peragakan di video selanjutnya. Itu biasanya mesti kita disuruh untuk memberikan block try catch. Nah, ini kita tambahkan block try catch. Nah, oke. Udah. Terus kemudian, dan jangan sampai lupa kita juga ada tambahan variabel yang digunakan untuk koneksi nanti. Nah, kita bisa tambahkan, nah, ini nama variabelnya adalah connection. Nah, terus kemudian ada statement. Dan yang terakhir adalah result set. Nah, saya singkat ST aja. Nah, ini adalah 3 variabel ini nanti yang akan digunakan untuk operasi database. Tapi di dalam video kali ini, karena kita hanya mencoba bagaimana cara menghubungkan, ya kita nanti nggak pakai semuanya, kita hanya memakai yang ini ya, connection saja. Untuk statement dan result set nanti ada di video selanjutnya, yaitu membahas tentang create update insert delete. Oke, ini kan ada balonnya ya, kita disuruh sepertinya untuk import ya. Kita suruh untuk mengimport ini juga seperti itu ya. Oke, sudah otomatis terimport di sini. Oke, sekarang kita lanjutkan ke membuat koneksi. Nah,
saya buat variabel koneksi tadi itu kita definisikan berdasarkan driver manager dot get connection. Ya, get connection di sini yang pertama ada beberapa parameter ya, ada tiga parameter yang kita isi. Yang parameter yang pertama yaitu adalah kita mendefinisikan URL-nya, database URL-nya yang sudah kita definisikan sebelumnya di db URL. Oke, terus parameter yang berikutnya yaitu parameter user. Ya, kali ini kita isi dengan user yang nilainya sudah kita definisikan sebagai root. Dan yang terakhir yaitu adalah password. Oke. Oke, sudah. Jadi tiga ini yang untuk membuka koneksi. Sama halnya seperti yang mendefinisikan kelas tadi, di codingan ini, di koneksi ini, kita juga disuruh untuk memberikan, oh ya ini ada pembetulan ya. Nah, connection di sini biasanya kita disuruh untuk pembetulannya ada casting ya. Connectionnya sepertinya connection yang ada di dalam kelasnya ini ya, saya salah mungkin ini di Java SQL-nya. Nah, ini terus kemudian kita tambahkan blok try catch sama seperti kita mendefinisikan kelas yang di atas tadi. Kita definisikan nah di sini. Oke, seperti ini. Nah, dari sini kita sebenarnya bisa baca ya. Jadi ketika ini kita memanggil kelasnya, ketika gagal nanti masuk sini ya. Ada try, dicoba terlebih dahulu, apabila gagal dilempar di sini. Terus kemudian ini juga seperti itu koneksi masuk blok try. Apabila nanti koneksinya gagal seperti username dan password salah atau memang database-nya belum dinyalakan servisnya ya, nanti ada errornya masuk sini. Biar memudahkan kita untuk ngetrace ya, kita ganti aja nggak apa-apa, ini saya tulis class error. Ini juga seperti itu, koneksi error. Oke, seperti ini. Nah, oke, sekarang kita coba panggil ya. Ini kelas koneksi ini kita panggil di main method. Saya buat objeknya terlebih dahulu ya. Kita panggil dengan koneksi. Oke, kita langsung run saja ya. Nah, ternyata kosong, nggak ada apa-apa ya. Berarti di sini sudah dipastikan nggak ada error. Loh, kenapa kok kosong ya? Memang karena kita nggak mencetak ini ya, blok try catch ini tadi nggak ada outputnya di sini. Coba kalau misalkan kita kasih kelas, terus kemudian di sini juga kita kasihkan output ya. Nah, sekarang kita running lagi. Nah, berarti dia ada output di sini. Yang tadi adalah dia masuk sini, habis dia menjalankan ini, karena dia tidak error, maka codingannya tidak dilempar di sini. Jadi dia pindah ke sini. Jadilah ada output ini. Nah, kemudian juga seperti itu untuk yang di kelas koneksi. Dia berhasil ternyata dari dia berhasil menjalankan ini, tidak ada error sama sekali. Terus kemudian codingannya dilanjutkan ke sini, ke baris di bawahnya. Dan ini karena dia tidak error, maka dia tidak dilempar di sini. Coba misalkan kita lakukan uji coba yang lain ya, dengan kita misalkan mengganti atau passwordnya gini. Passwordnya kita isi dengan sesuatu ya, misalkan seperti itu. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Nah, kelas berhasil dipanggil, tapi di dalam koneksi di sini terdapat error. Karena apa? Karena di sini DB URL-nya tadi sudah benar ya. Sudah ini mydb, terus kemudian usernya sudah benar, rootnya root ya, dan passwordnya ternyata ini ada yang salah, harusnya kosong.
kita isi dengan E. Jadinya ketika Java menjalankan baris ini, maka yang terjadi adalah error. Ketika error, dia tidak menjalankan baris di bawahnya, tapi langsung dilempar di sini, baris ke-52. Oke, jadi seperti itu ya untuk kelas koneksi. Kita mengetahui bagaimana caranya mengkoneksikan antara database MySQL di Java. Baik, mungkin seperti itu tutorial yang kali ini yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih.